Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan gelar perkara etik Rantis Brimob yang menabrak pengemudi ojek daring di Mabes Polri, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Ferdiska Ananda di Mabes Polri. Ferdiska, selamat siang. Ini apa yang bisa digarisbawahi? Tadi sudah ada Komnas HAM dan juga ada Komisioner Kompolnas yang telah keluar mengikuti gelar perkara etik ini. Apa yang bisa diambil ataupun digali pada gelar perkara kali ini? Ya, Ian, yang jelas pada gelar perkara yang dilakukan oleh Propam Polri pada siang hari ini yang jelas ada dugaan pelanggaran, yakni pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Tadi disampaikan oleh Kompolnas dan juga Komnas HAM bagaimana kemudian pelanggaran etik yang tadi dikatakan ini adalah merupakan pasal 13 yang mengenai mengganggu keselamatan dan polisi gagal menjamin keselamatan publik, di mana konteksnya ini bagaimana kemudian polisi menjaga ruang publik dalam menjalani tugas sebagai polisi. Nah, ini tadi yang dikatakan oleh Kompolnas Khairul Anam yang mengatakan bahwa dugaan pelanggaran pasal etik pelanggaran etik pasal 13 tadi disampaikan adalah terkait dengan gagalnya menjamin keselamatan publik. Tadi dikatakan memang terkait dengan tindak pidananya memang ada benar ada dugaan tindak pidana, namun memang ini akan berjalan paralel baik sidang etik ataupun penyelidikan di Bareskrim Polri, di mana kalau misalkan untuk sidang etik sendiri akan dilaksanakan besok, di mana Propam sendiri juga mengkategorikan ada 2 klaster begitu terkait dengan pelanggaran yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh anggota Brimob, di mana 2 diantaranya ini diduga dikategorikan melakukan pelanggaran berat. Tentu ancaman sanksinya adalah terkait dengan pemecatan ataupun PTDH. Namun untuk ke-5 orang lainnya ini belum dijelaskan secara detail. Kita akan melihat bagaimana berjalannya sidang etik pada esok hari yang akan dipimpin oleh majelis etik. Nah, terkait dengan paralel kemudian untuk kasus pidananya sendiri tadi disampaikan oleh Kompolnas memang ada dugaan pidana. Hal ini juga kemarin sempat disampaikan oleh Propam Polri begitu terkait dengan dugaan tindak pidana, sehingga memang kasus ini akan berjalan paralel kemudian akan dilanjutkan pemeriksaannya di Bareskrim Polri. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan kepada ke-7 orang ini masih belum dijelaskan secara detail. Kami juga masih menanti konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh Divpropam Polri terkait dengan bagaimana nasib ke-7 anggota Brimob yang kemudian diduga ini melakukan pelanggaran baik pelanggaran etik ataupun pelanggaran pidana. Ian. Ya, Ferdiska, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa perkara ini bahkan berjalan paralel antara etik dan juga pidana begitu. Apabila sidang etik sudah ada jadwalnya akan dilakukan besok, tadi sempat juga ada simpang siur terkait sebetulnya gelar perkara apa yang dilakukan pada hari ini. Apakah gelar perkara etik ataukah gelar perkara terkait dengan pidana? Apakah sudah ada informasi terkait dengan kapan jadwal gelar perkara terkait pidana, Rizka? Kalau untuk gelar perkara yang dilakukan pada hari ini tampaknya memang lebih kepada pelanggaran etik, Yan dan juga saudara. Bagaimana kemudian tadi disampaikan oleh Kompolnas terkait dengan pelanggaran pasal yang dilakukan oleh ke-7 anggota Brimob ini sudah ditetapkan, yakni pasal 13 terkait dengan gagalnya menjaga keamanan publik. Namun terkait dengan pidana ini belum disampaikan lebih detail pasal apa yang disangkakan terhadap ke-7 orang ini, karena memang dari Kompolnas sendiri mengatakan polisi masih membutuhkan bantuan dari masyarakat yang apabila memang memiliki bukti tambahan seperti CCTV ataupun bagaimana kemudian untuk melengkapi kronologi kasus begitu, karena memang ada beberapa part-part memang masih miss begitu yang masih didalami ataupun dicari keterkaitannya oleh Kompolnas. Tadi dikatakan bahwa terkait dengan CCTV yang harus dilihat secara utuh. Nah, terkait dengan gelar perkara yang penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim terhadap ke-7 anggota ini sebetulnya sudah dimulai sejak beberapa hari lalu. Jadi memang kita akan menanti bagaimana kemudian pengumuman ataupun konferensi pers dari Divpropam sendiri yang sudah melakukan pemeriksaan terhadap ke-7 tersangka pada sejak 5 hari ini, bagaimana kemudian terkait dengan peran-peran dari masing-masing, kemudian dengan juga dugaan keterlibatan ataupun juga dugaan pelanggaran yang dilakukan akan seperti apa, karena tadi sempat saya katakan bahwa 2 diantaranya ini diduga melakukan pelanggaran berat dan 7 diantaranya dikategorikan sebagai pelanggaran ringan. Jadi memang terhadap 2 orang ini akan dikenakan sanksi maksimal ataupun sanksi terberat yang mungkin dilakukan adalah PTDH ataupun pemecatan. Dan bagaimana dengan nasib ke-5 lainnya tentu kita akan masih menanti, Ian.
Informasi terkait dengan etik dan juga pemidanaan tadi dijelaskan oleh Komisioner Kompolnas Khairul Anam begitu. Tadi juga ada dari Komnas HAM. Apakah bisa dijelaskan, Fedriska, ini dari segi Komnas HAM, apakah sudah ada rekomendasi yang diberikan? Apakah ada potensi-potensi pelanggaran HAM di sini pada gelar perkara etik ataupun dijelaskan pada gelar perkara etik hari ini? Ya, tadi kalau kita mengikuti konferensi pers yang dilakukan oleh Komnas HAM, begitu memang mengatakan bahwa ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan. Namun terkait bagaimana dengan detailnya kita masih belum tahu, tidak dijelaskan lebih lanjut. Tadi sama seperti Kompolnas sebetulnya, Komnas HAM ini masih membutuhkan adanya informasi tambahan ataupun bukti tambahan untuk memperkuat dugaan adanya pelanggaran HAM. Tadi dikatakan bahwa memang untuk melihat kronologi ataupun konstruksi dari kasus ini harus melihat secara utuh CCTV dari berbagai sisi begitu ya. Jadi sehingga memang tadi dihimbau begitu bagi masyarakat yang memang memiliki rekaman ataupun memiliki rekaman CCTV terkait dengan kejadian ini diharapkan dapat kooperatif begitu untuk dapat memberikan informasi baik kepada Kompolnas ataupun Komnas HAM, karena memang dikatakan tadi bahwa memang untuk pemidanaannya sendiri ini masih berjalan, belum bulat begitu pasal yang disangkakan terhadap ketujuhnya ini. Tentu ini akan memperkuat bagaimana kemudian konstruksi kasus yang sedang dijalani oleh ketujuh anggota BRIMOB ini. Jadi memang kita masih menunggu bagaimana kemudian kasus pidana yang akan dikenakan kepada ketujuh orang anggota BRIMOB ini, selain juga menjalani sidang etik yang akan dilaksanakan pada besok hari. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda yang melaporkan langsung dari Mabes Polri terkait dengan gelar perkara Rantis BRIMOB yang menabrak pengemudi ojek daring. Selamat bertugas kembali.